Kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Warga marah atas tindakan FPI yang melakukan sweeping tempat karaoke dan lokalisasi. Pemerintah serta Bentuk kerana FPI Megawati Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Pelan-pelan dah. Oh, jangan mepet. Ada ini totalnya dia ada 2 mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih. Yang udah kebaca POI, POI, PKI. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Spanduk abu-abu itu pantau terus. Siap lagi dilacak nih bentar ya. Perintah dari Pangdam. Usahakan nanti bila mana itu belakang mobil Habib Hanif itu pokoknya propostif ya, anak-anaknya Bang Eko semua yang di belakang ente pakai ekor. Tetap aja turun jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus nanti ya. Kalau bisa pelanin aja mobil, nanti semuanya pelanin ya. Dan kita terus saja mobil yang di belakang yang jadi terus. Caranya tahan perlahan supaya ada jarak jauh. Depan ada truk, langsung tahan aja tuh. Biar mereka agak pelan sedikit kiri kanan. Mobil belakang, Remada dan Nafis, gimana caranya menahan laju mobil yang motif kita. Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam, KJL, B28 KJL. Maju ke depan belakang MSG. Minta instruksi Pangga dong. Saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, ya tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian, perhatian dari para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu-membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Menganggap kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, bukan karena kita minta pergi. Sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga untuk pulang, karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Janji itu ditepati Rizik Syihab pada 10 November 2020. Setelah hampir 3 tahun menetap di Arab Saudi, Imam Besar Front Pembela Islam itu memutuskan pulang ke tanah air. Puluhan ribu simpatisan tumpah ruah menyambut kedatangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lalu mengarak iring-iringan kendaraan yang ia tumpangi hingga ke kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Barat. Pesta penyambutan Rizik melumpuhkan ruas jalan menuju bandara
Sejumlah jadwal penerbangan pun terpaksa dibatalkan. Kepergian Rizik ke Arab Saudi tak lepas dari perkara hukum. Sebelum meninggalkan tanah air, ia tengah diburu polisi. Ancaman pidana menyasar dirinya dalam kasus asusila berupa chat mesum dengan Firza Hussein. Polisi juga mengantongi laporan kasus penistaan lambang negara yang dipicu oleh ucapan Rizik yang memplesetkan Pancasila. FPI menuding perburuan terhadap Rizik bagian dari skenario intelijen dan membuat pemerintah Arab Saudi mencekal Rizik demi alasan keselamatan diri dan keluarga. Jauh sebelum kasus itu mengancam dirinya, Rizik sejatinya sudah berulang kali berhadapan dengan perkara hukum. Kasus penistaan agama dan pelecehan terhadap masyarakat adat dalam kasus pelecehan kata Sampurasun adalah dua di antaranya. Tapi seluruh laporan itu kandas di tahap penyelidikan. Sikap polisi tak ayal kerap memantik kecurigaan bahwa aparat melindunginya. Jadi dari segi sejarah sebenarnya kelompok ini justru tidak diperlukan gitu ya. Dengan kata lain memang membawa masalah di sektor keamanan, membawa masalah di dalam kehidupan masyarakat gitu. Dan mengalihkan perhatian publik ketika itu tentang penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru menjadi seolah-olah ada pertentangan konflik horizontal antara kelompok masyarakat. Seolah-olah antara mahasiswa dengan kelompok FPI atau kelompok mahasiswa dengan kelompok yang ketika itu dibentuk dalam berbagai bentuk laskar Islam gitu. Jadi ada front Islam pembela konstitusi, ada front pembela Islam, ada banyaklah yang seluruhnya itu merupakan kepanjangan tangan kekuasaan melalui pembentukan milisi yang disebut sebagai Ratih Rakyat Terlatih. Saya bisa hadir di sini paksakan karena saya selama 3 bulan sakit saya. Jadi karena kekuatan Allah saya bisa hadir. Saya janji sama Ustaz Sobri Lubis, saya ngomong 1 menit. 1 menit aja. Mohon maaf. Ya dengerin 1 menit. Insya Allah nggak lebih, karena ini saya harus kembali. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Front Pembela Islam dibakar dan dirusak warga di Sukorejo, Kendal, Jawa. Warga marah atas tindakan FPI yang melakukan sweeping tempat karaoke dan lokalisasi. Jumat malam menggelar aksi sweeping di sejumlah kafe. Di kafe QV Resto, FPI menemukan pihak kafe menyimpan 50 dus minuman keras. Aksi sweeping ini sempat mendapat perlawanan dari pihak kepolisian. Depan gedung pemerintahan Kabupaten Bandung, masa FPI menuntut pemerintah serta aparat kepolisian menutup tempat hiburan malam selama bulan Ramadan dan menindak tegas para penjual miras. Akhirnya setiap tahun Pak Kapolri menyampaikan bahwa setiap ormas dilarang melakukan sweeping. Kami sangat setuju itu. Tetapi kalau misalkan kemungkaran tetap dibiarkan oleh pihak berwenang, kami akan terus bersweeping. Konsekuensi apapun yang terjadi oleh kami seperti itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Hal lain yang juga penting untuk dipikirkan oleh kita adalah apakah dengan membubarkan sebuah organisasi itu maka masalah selesai? Sebenarnya kan enggak. Orang bisa aja ganti nama. Dan bahkan kalau kita mau lebih analitik gitu ya, pembubaran kelompok itu atau larangan keberadaan organisasi itu malah membuat organisasi itu atau kelompok-kelompoknya menjadi sulit dikontrol. Dan dalam beberapa studi
kelompok yang sebenarnya memang radikal, konservatif, intoleran, tapi belum sampai level jihadis gitu ya, pembom misalnya gitu, itu bisa ke sana gitu. Karena dia tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan negara gitu ya. Kan kalau kita mau jujur sebenarnya, perkembangan FPI menjadi lebih diterima secara luas itu juga ada faktor-faktor kontribusi positifnya di dalam masyarakat. Kalau dulu ia melindungi kekuasaan, membela kekuasaan, menjadi tangan kekuasaan, menjadi kaki kekuasaan, di tahun-tahun terakhir ini ia justru menjadi semacam penanding, menjadi oposisi yang cukup diperhitungkan. Nah, ketika pemerintahan Jokowi berhasil merangkul oposisi politik yang semula beroposisi dengannya, kecuali FPI, maka pembubaran terhadap FPI menjadi mulus jalannya. Nah, ini yang menurut saya beberapa orang menyebutnya kelompok-kelompok oposisi partai politik itu membuang FPI sekarang. Jadi habis manis sepah dibuang sebetulnya. Itu yang terjadi pada FPI gitu. Pada 17 November 2020, Rizik kembali tersangkut kasus pelanggaran protokol COVID-19 ketika melangsungkan acara pernikahan putrinya. Menjelang pemanggilan ketiga, pada Ahad 6 Desember 2020, Rizik memilih pergi ke Karawang untuk mengisi acara pengajian keluarga menggunakan 8 mobil. 4 mobil berisi para laskar yang bertugas mengawal perjalanan keluarga besar Rizik dari daerah Sentul ke Karawang pada Senin 7 Desember 2020. Polisi sempat melumpuhkan mobil yang ditumpangi 6 laskar dan memaksa mereka berhenti di res area tol Cikampek kilometer 50. Itulah awal tragedi yang merenggut nyawa mereka. Anda sering tulis di media sosial yang sangat punya. Ini pas kejadian ini 7 Desember, 7 Januarinya Anda bikin tuh yang namanya Twitter. Anda bersuara di situ. Salah satu yang Anda suarakan yaitu kilometer 50 ini menurut Anda sudah di luar akal sehat. Cara hukum negara apa yang melegislasi tindakan mereka membunuh 6 orang pemuda beriman pengawal ulama ini? Apa dasarnya? Secara konstitusi, mana undang-undang yang membolehkan kalian membunuh warga sipil tanpa sebab? Perjalanan legal dari Sentul ke Karawang, perjalanannya legal. Ada di situ yang ilegal. Habib Rizik pun tersangka waktu itu. Dia sudah jahat kepada warga negara. Mana dasarnya untuk mengintai? Nah, itu satu. Perjalanannya legal. Kendaraan yang digunakan pun semuanya legal. Nggak ada yang ilegal. Di PNK-nya ada. Yang kendaraan semua pakai SIM. Tujuan perjalanan juga legal. Ke rumah Habib untuk ngaji keluarga, barang legal. Sekarang di mana legal? Jadi masuk akal gak tiba-tiba dibunuh? 6 pemuda itu, Andi Oktiawan, Ahmad Sofian, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfil Hakim, dan Muhammad Khadafi dilaporkan tewas setelah peristiwa itu. Mobil sedan samping MS. Mobil sedan samping MS. Siapa tuh dia? Oke, aman. Pelan-pelan dong. Oh, jangan mepet. Kalau dan ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. PKI. Yang 2 itu yang udah kita gambar di mana di perumahan. Yang 1739 itu ngikut bang,
Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pantau abu-abu itu, pantau terus. Siap, lagi dilacak nih bentar ya. Perintah dari Pangda. Usahakan nanti bila mana itu belakang mobil Habib Hanif itu pokoknya propos di ya, anak-anaknya Bang Eko semua yang di belakang ente pakai ekor. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya kalau bisa pelanin aja mobil, nanti semuanya pelanin ya. Bon, dipepet terus aja mobil yang di belakang, yang gituin terus. Gimana caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh. Depan ada truk, langsung tahan aja tuh. Bicara mereka agak pelan sedikit kiri kanan. Mobil belakang, Demanda dan Nafis, gimana caranya menahan laju mobil yang mengutip kita. Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam KJL B28 KJL. Kita maju ke depan belakang MS. Ada 7 motor, 8 motor polisi sama TNI. Itu hari Senin. Hari Senin nih. Setelah hari Senin ada lagi nggak? Setelah hari Senin nih ada lagi yang masuk ke sono, ke rumahnya ngecek rumah. Itu pakai baju seragam semua. Melarikan diri. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Tidak ada anggota yang terluka, hanya ada kerugian materi. Asli, ini sudah ada 3 yang ditembakkan. Dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Di hari di mana polisi mengklaim bahwa mereka menggunakan senjata menyerang polisi, tidak satu pun ada bukti yang bisa diperlihatkan. Tidak ada. Semuanya itu seperti tertutup. Bahkan polisi tidak menjelaskan olah TKP, olah tempat kejadian perkara di mana. Wartawan, Tempo, dan lain sebagainya yang ingin ke lokasi juga kebingungan. Itu di mana peristiwanya? Seperti dibersihkan segera. Itu fitnah. Kita nggak diperbolehkan bersenjata tajam. Karena di KTI kita tertera di situ. Tidak boleh membawa senjata api dan senjata tajam. Kalau kita punya, pada saat saya dipepet, saya tembak balik. Kalau saya punya ya, kalau itu memang ada di kita, mending saya tembak balik ketimbang saya kabur, malu sendiri. Kita nggak pernah menembak, kita ditembak. Padahal dalam sebuah insiden kriminal atau sebuah peristiwa hukum,
Nggak boleh ada pembersihan tempat kejadian perkara. Harus di police line, harus di garis polisi. Siapapun nggak boleh melewati situ. Kalau perlu jalan tol itu ditutup atau separuh ditutup untuk kemudian dilakukan olah TKP dengan pendekatan investigasi ilmiah. Ada semacam abuse of process, ada prosedur of law, due process of law yang nggak berjalan di situ. Setidaknya difoto ketika terjadi gitu. Zaman sekarang nggak ada handphone untuk moto, saya nggak masuk akal. Ibu yang pengelola Villa Bebek ya? Oh iya Pak, betul. Bisa dibantu Pak. Kalau boleh tahu Bu, tanggal 89 itu ada yang menyewa nggak? 89 bulan apa ya Pak? Boleh Desember. tahu? 89 Desember, sebentar saya lihat. 89 nggak ada Pak. 89 Desember nggak ada ya? Dan Nggak tanggal ada. 7 juga nggak ada ya, tanggal 7? Tanggal 7 nggak ada Desember. Oke. Berarti nggak ada yang menyewa villa Ibu ya di tanggal Iya nggak ada. 7, 8, 9? Iya. Almarhum Lutfil Hakim atau yang kerap dipanggil dengan nama Lutfil merupakan satu dari 6 korban KM50. Pria yang memiliki hobi bermain bola ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sehari sebelumnya, ia meminta doa restu pada kedua orang tuanya untuk pergi selama 2 hingga 3 hari untuk mengawal perjalanan keluarga besar Rizik dari daerah Sentul ke Karawang pada Senin 7 Desember 2020. Saya paling benci apa ya? Karena apa? Rese. Saya pernah waktu itu bulan puasa lagi makan ditendang-tendangin sama piring itu. Rese bener apa? Makanya saya nggak seneng apa. Begitu ada masuk mobil itu, saya pikir kecelakaan biasa. Makanya saya juga nggak tahu itu istilahnya kejar-kejaran antara polisi dan orang-orang, saya nggak ngerti. Taunya itu kecelakaan biasa aja. Yang saya lihat senjata tajam udah di meja, itu aja. Di meja warung tuh udah dijejerin HP sama senjata tajam. Kalau senjata api saya lihat nggak ada. Sebelum datang atau setelah datang? Ya kurang tahu Pak, kita juga nggak begitu persis tahu istilahnya. Karena begitu saya loncat ke sana juga udah ditelungkupin. Ya si HP sama senjata juga udah di meja.
Nah posisi pertama penembakan itu kayak penabrakan. Soalnya kan kata-kata terakhir itu Bang Egi, ente jalan terus, Kadafi pepet. Itu bahasanya begitu doang. Bahasanya di dalam telepon gitu doang. Kayak tabrakan gitu, nangis lah si Kadafi. Suaranya Kadafi tuh ciri khas banget kalau dia nangis. Wah kenapa Bang Ambon? Wah, langsung diteriak-teriakan. Sini lu kalau mau nembak gue gitu. Lalu itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Kiri ya? Tahan Putri. Itu kenapa dia? Penting menghibur dulu tempat aman. Saya yang masuk ke dalam, Bang. Ada apa aja? Cuman saya lihat cuman pecahan kaca. Terus ada tas pakaian kayak itu. Pecahan kaca ke dalam tuh banyak. Kenapa? Pecahan kaca banyak. Banyak, Pak. Darah disambungkan mungkin karena yang kena tembak. Yang kecil ya? Ya, yang kecil-kecil itu lah, Pak. Oh, okay. Karena kan kaca-kaca mobil sekarang tuh kalau tembak kan kayak seperti itulah. Jadi proses yang tertutup menimbulkan kecurigaan besar. Ada masalah yang serius gitu. Makanya ketika polisi di awal sangat confidence menolak segala tuduhan atau dugaan adanya pelanggaran hukum di sana, belakangan akhirnya mulai berubah dan mulai mau mengakui gitu ya. Makanya kemudian diproses hukum akhirnya gitu ya. Tindakan kepolisian saya kira kan tidak bisa dibenarkan gitu. Artinya kepolisian pada saat KM 50 itu punya kesempatan sebenarnya untuk mengambil tindakan yang lain dibandingkan dengan memberikan keleluasaan dalam tanda kutip kepada aparat FPI karena tidak diborgol begitu, tidak diikat, sementara potensi menyerang baliknya itu ada gitu. Seharusnya kemudian aparat kepolisian tidak lalai, kemudian juga lebih waspada dalam melihat potensi-potensi yang ada sehingga bisa mencegah KM 50 itu terjadi. Kepolisian itu meskipun dalam situasi terdesak begitu atau kemudian situasi yang memaksa mereka untuk bertindak lebih keras juga sudah punya panduan, sudah punya protokol yang harus diperhatikan dan itu juga yang kami melihat ada kelalaian di situ. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, polisi harusnya juga memandang bahwa harus ada perlindungan gitu. Perlindungan terhadap hak-hak mereka itu. Apalagi kemudian bisa membawa mereka ke proses hukum lanjutan gitu. Tapi ya yang terjadi akhirnya korban jatuh gitu. Senjata api itu kan boleh digunakan tapi harus memenuhi unsur-unsur pembatasannya, misalnya sebagai upaya terakhir. Yang kedua dilakukan dengan prosedur-prosedur yang sesuai hukum, peringatan ke atas, sekali, 2 kali, dan seterusnya gitu. Kalaupun terpaksa dilakukan, meskipun polisi punya hak hukum, kewenangan hukum, apakah tindakan itu benar-benar diperlukan? Misalnya polisi dalam keadaan yang terdesak, apa semua polisi? Ya kan polisi banyak nih yang nangkap, yang ngejar. Sementara yang ditembak sebenarnya jumlahnya lebih sedikit. Rasionalisasinya di mana? Gitu. Pada saat KM 50 ya memang ada perlawanan sedikit begitu, terus akhirnya korban ini dipindahkan ke mobil yang lain untuk kemudian mau dibawa nggak tahu kemana begitu untuk diproses selanjutnya. Nah dari situ saya kira karena semuanya itu meninggal begitu, keterangan yang tunggal hanya bisa dari kepolisian, tapi keterangan dari kepolisian pun harus diuji. Makanya kemudian kami melihat atau kemudian memeriksa kendaraan yang dipakai, kendaraan oleh polisi, digunakan oleh polisi maupun kendaraan yang digunakan oleh korban begitu. Apakah proporsional kekuatan yang digunakan itu? Termasuk ketika meletuskan senjata api itu. Apakah tidak ada cara lain misalnya melumpuhkan mereka dengan tangan kosong atau dengan alat lain atau kalaupun tembak kaki.
bukan titik-titik yang mematikan. Polisi kan penegak hukum, harus membuktikan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum di pengadilan, bukan mengeksekusinya di lapangan. Kalau dieksekusi di lapangan itu pelanggaran berat hak asasi manusia. Extrajudicial execution, summary execution. Jadi eksekusi di luar hukum, eksekusi kilat. Itu sangat ditentang dalam hukum-hukum internasional. Nggak boleh seperti itu gitu. Nah ini memang kalau kita tarik ke atas lagi, dalam masa-masa pemerintahan Pak Jokowi ini ada semacam penguatan institusi kepolisian yang sangat besar. Memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta-faktanya. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Perhatikan baik-baik. Andai pada malam itu, tepatnya tanggal 6 Desember, bersama Al-Walid Habib Rizik dan keluarga, putri-putri beliau, cucu-cucu beliau, dan beberapa mantu beliau, kami berangkat dari Sentul, kurang lebih di atas jam 10, saya lupa persisnya karena sudah setahun lebih ya, detail-detail ada sedikit yang kurang lebih. Kenapa kami memilih perjalanan di malam hari? Karena memang menghindari kemacetan. Pada saat itu kita semua kurang lebih 8 mobil, 4 mobil keluarga, 4 mobil laskar pengawal, karena memang Habib Rizik kan sorotan sekali semenjak beliau pulang dari Saudi Arabia, dan dari sebelum beliau pulang pun beliau sorotan sekali, sehingga kemana-mana biasanya beliau dikawal laskar, apalagi kalau jalan keluarga besar seperti ini biasanya laskar juga ikut, karena kan laskar ini sekaligus murid, mereka ngaji juga kan. Kami waktu itu dapat info memang di Sentul itu, dari perumahan Sentul, di depan komplek, dari beberapa hari itu sudah ada yang mengintai, info dari, tapi nggak jelas, bukan aparat. Ada mobil yang memang mencurigakan yang standby, nggak nggak bergerak, dan ada orang di mobil-mobil tersebut, ada beberapa mobil, dan tidak ada yang pakai baju aparat atau tidak ada yang mengindikasikan kalau itu aparat. Itu yang perlu jadi catatan penting. Waktu itu seharusnya kami langsung keluar di tol Karawang Barat, tidak naik tol layang seharusnya, tapi karena ada miskomunikasi, ya akhirnya tanpa disengaja naik ke tol layang pada saat itu, sehingga kalau di tol layang nggak bisa keluar di Karawang Barat, keluarnya di Karawang Timur. Nah, dari semenjak kita keluar dari Sentul, kita lihat dari jauh sudah ada yang mengikuti, sudah ada yang menguntit, dan sekali lagi kami nggak tahu ini siapa, nggak jelas, orang tidak dikenal, tidak ada menunjukkan sedikit pun ciri-ciri ini aparat. Bahkan saya sendiri itu menyaksikan, saya, istri saya menyaksikan, sempat ada mobil yang mepet mobil saya karena kami jalan kencang. Pada saat itu rombongan 8 mobil, ya 1 mobil laskar di depan, kemudian 4 mobil keluarga, kemudian 3 mobil laskar di belakang. Mobil keluarga di tengah-tengah jadinya, setelah 1 mobil laskar di depan pada saat itu. Masih sebelum masuk ke tol layang itu, dari arah Jagorawi kan masuk, baru habis itu ke tol layang. Sempat ada yang mepet mobil saya, kemudian mohon maaf mengeluarkan tangannya, kemudian menunjukkan, mengacungkan jari tengah. Diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat. Nggak mungkin. Kecuali ada misalnya orang yang secara ilegal ya, memberikan semacam senjata. Tapi kan itu juga harus dibuktikan asal muasalnya gimana. Kalau lihat latar belakang keluarganya, lihat profil orang-orang, nggak mungkin, hampir tidak mungkin. Sulit untuk menerima begitu saja penjelasan kepolisian atau penjelasan pemerintah
yang menyudutkan mereka. Ini kan mereka sebenarnya jadi korban nih, tapi disudutkan lagi dengan penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dipersandingkan dengan versi lainnya, tidak bisa diperbandingkan dengan sumber lainnya, karena sumber lainnya sudah hilang, sudah bersih. Jadi kalau masyarakat misalnya diberi kesempatan, ini Pak, Bu, TKP-nya pernah kami garis polisi, ini foto-fotonya gitu kan, ini posisi korbannya ketika itu terjadi dan seterusnya. Kepolisian itu selalu dalam tugas membawa kamera, handphone kameranya itu penuh. Saya beberapa kali berurusan dengan polisi itu, ya dalam banyak kasus, ketika mereka sudah menangkap seseorang atau menangkap sekelompok orang, semua buktinya udah ada di handphone. Dalam kasus itu seperti kembali ke kira-kira 40 tahun lalu kita nggak punya alat-alat komunikasi yang memadai gitu. Itu yang menimbulkan pertanyaan bahwa ya memang ada yang ditutup-tutupi gitu. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kekuatan polisi, yaitu senjata api. Ini langsung di sini nih. Jadi kan ini mobil, cuman supirnya itu di samping aneh nih, apa? Deretan supir. Ini aneh di sini. Dan ini tiba-tiba nongol tuh, buset, langsung ngeluarin beceng, bang. Beceng bang, nah ini langsung nyalip ke samping kanan. Begini motong. Iya, motong kanan. Nah dia takut buka jalan, kita nyelip. Nah almarhum nih mobilnya di belakang aneh, cuman gara-gara truk yang bawa mobil tuh, nentu yang gara-gara itu ke ampit dia di belakang. Jadi mobil aneh, mobil truk, mobil dia. Kayak gini mobil dia di truk, mobil lu di mana? Sini. Depan. Oh, udah ke sini kan? Di samping kiri. Itu makan ini jalur, bukan jalur ini lagi aspal, kita lawan tanah. Karena kalau ke kanan itu nggak bisa karena jalanan bulat begini gitu. Jadi agak sempit gitu. Jadi kita ngambil di sini. Nah mobil almarhum kejeget di sini gitu. Ya udah kita di depan nih dia mobil almarhum. Nah ini sisanya nih mobil penjahat itu. Beda ceritanya. Mobil aneh belum sempat ditembak, mobil almarhum sempat langsung tembak gitu. Makanya berhenti. Iya, makanya diberhentiin. Akhirnya udah yang kena Bang Andi, matanya pecah matanya. Kalau tembus belakang dong. Nembus. Nah di situ tuh udah handphone tiba-tiba hening. Tapi masih on nih teleponan lewat WA. Di saat itu emang nggak ada kepikiran buat nggak kepikiran buat ngerekam, nggak kepikiran karena emang di saat itu emang nih paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Tau-taunya sampai nembak begitu. Keluar tol lagi, balik ke lokasi kejadian, balik lagi. Ketika kita balik ke lokasi kejadian itu udah nggak ada, udah sepi. Jalur trek yang pertama kali sebelum ada suara gaduh itu, kita jalur trek itu baik lagi, itu udah nggak ada, bersih. Dan pas kita mau muter balik, kita ketemu yang monitoring. Pas saya mau muter, saya ragu mau mobil di depan nih. Saya berhenti, saya kasih dia lewat dulu. Begitu saya kasih lewat, baru saya masuk. Posisi itu nggak ada lampu di situ semua, gelap gulita, nggak ada lampu. Ketika saya muter, dia di tengah-tengah berhenti. Kenapa tahu saya berhenti? Karena lampu remnya nyala. Karena kondisi saat itu nggak ada lampu penerangan sama sekali di jalan itu, gelap banget. Kita tanya semua, kenapa kok berhenti? Ada apa nih? Makanya saya inisiatif teman-teman, kita turun di sini. Berarti kita di sini nih. Lalu kita turun nggak lama dia jalan. Nah posisi dia jalan lagi, berhenti di tikungan. Ketika kita masuk mau jalan lagi, bang udah jalan kata anak-anak. Ya udah kita jalan lagi deh. Begitu kita jalan, ternyata dia nunggu kita. Dia mau menghadang kita lagi di situ. Bablasin lagi sampai menuju suatu gang yang saya nggak tahu itu gangnya. Saya masuk gelap gulita, isinya kebun semua. Intinya masuk satu mobil, saya masukin mobil ke situ. Sampai tembus-tembusnya ke pinggir kali yang sangat besar tuh di Kerawang. Ya yang udah ditelungkupin 4 orang, yang udah ketembak 1 orang, yang 1 di mobil. Yang masih begini-begini aja matanya udah keluar, kena tembak. Cuma 1 itu ya yang masih sisa di mobil, nggak dikeluarin. Yang lainnya udah di luar, yang 5 orang. Yang dari pihak korban sih nggak ada yang ngomong sama sekali. Kalau dari yang bersenjatanya? Ya cuman bapak-bapak ini penjahat, ini rampok, ini teroris, cuman gitu aja. Nggak boleh ada yang upload foto, nggak boleh ada yang bikin kamera, nggak boleh.
Dibawa ke mobil, nggak tahu dibawa kemana. Yang jelas waktu itu mereka rombongan itu bawa anak itu, saya juga ngikutin dari belakang. Nggak tahu persis kemana mereka pergi, saya nggak tahu. Yang jelas keluar di kilometer 54 Kerawang Timur, terus saya lihat balik arah ke Jakarta, udah saya langsung aja ke arah Cikampek lagi. Bukan di Jalan kaki sendiri, nggak ada yang didorong, nggak ada yang dipukul, nggak ada. Semua sehat aja. Sehat, yang 4 orang itu sehat. Cuman yang 2 yang kena tembak, dan itu pun belum ada yang mati. Saya pastikan belum ada yang mati. Masih begini-begini di mobil, di jok mobil begini. Kayak sakaratul maut lah mungkin. Itu malah yang di satu nama yang telungkup di bawah, gini-gini aja kan, kaki hangat. Bingung kan nyebutinnya kalau itu karena banyak mobil yang parkir. Cuman yang jelas di depan mobil itu ada 3 kalau nggak salah. 3. Yang membawa mereka. 2. Mereka kan dibawa oleh 2 mobil. Ada mobil lagi nggak? Ada 1. Ada 3 berarti. Yang terkait itu yang awal itu Bang Ron, yang awal itu kayaknya. Yang awal mobil derek ke Polda kayaknya. Kalau terkait mobil Land Cruiser hitam itu emang ada di lokasi? Ada. Saya dibentak-bentak sama komandan itu, suruh cepat-cepat. Saya bilang cepat-cepat gimana? Kamu banyak tanya. Saya dibentak-bentak terus aja. Komandan itu menggunakan mobil Land Cruiser itu? Siapa? Ya nggak tahu sih. Ya juga nggak ngerti. Lihat nama gitu. Nggak ada. Orang pakai seragam biasa, pakai kemeja. Bapak-bapak ini kata ini teroris, ini perampok. Udah itu aja yang saya dengar. Nggak boleh ngupload foto, nggak boleh bikin video. Banyak ketertutupannya gitu, sehingga kita susah memastikan mana peristiwa atau versi peristiwa yang paling benar, termasuk soal kematian 4-6 orang anggota Laskar FPI itu. 2 orang tewas di mana, 4 orang lainnya persis tewas di mana. Dan apakah memang ketika mereka tewas itu sebagai akibat dari perbuatan petugas yang diserang oleh mereka sebagaimana klaim petugas, atau sebaliknya? Nah, ini yang nggak pernah bisa dipastikan karena ketertutupan itu tadi. Maka saya sering katakan para pembunuhnya ya udah nggak bener deh. Makanya waktu itu saya berani tantang mereka mubahalah, berani saya. Itu kenapa? Karena saya tahu mereka salah. Dan mereka juga tahu bahwa mereka salah. Buktinya mana? Nggak berani datang mubahalah. Mereka itu siapa? Para pembunuh semua. Yang terlibat. Yang harus bertanggung jawab kan Kapolri, Kapolda, Presiden harus tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Masa nggak tanggung jawab? Ya cuma ditungguin aja, ditungguin. Kalau ada pergerakan yang kadang-kadang mungkin agak digini aja. Digintung. Kepalanya agak digini. Ya mau ya. Nah, ini salah satu korban yang masih sehat waktu ada yang nggak sempat kedip-kedipin mata ke saya. Ya mungkin minta tolong atau gimana maksud mereka kan. Cuman saya nggak bisa apa-apa. Ya cuman jaga-jaga aja. Menunggu mungkin salah seorang yang saya bilang tadi, menunggu komandannya yang pakai mobil Land Cruiser itu. Percakapan-percakapan lewat rekaman telepon yang mereka lakukan dan mereka edarkan itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada versi lain dari versi resmi yang diceritakan oleh polisi. Dan percakapan-percakapan itu termasuk percakapan dari orang yang akhirnya tewas gitu. Nah, jadi di sini saya lihat FPI justru lebih menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk membuka diri, buka-bukaan apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa di kilometer 50 itu. Sebaliknya polisi di awal sangat tertutup dan sangat defensif gitu. Dan menabrak semua norma hukum acara, norma prosedur investigasi gitu. Yang tadi saya katakan, garis polisi, olah tempat kejadian perkara, itu yang nggak dilakukan. Nggak ada Bang, nggak ada sama sekali. Saya nggak dengar suara tembakan, nggak ada. Ya mungkin di luar sana kena tembaknya atau di mana. Kalau di kilometer 50 saya jamin nggak dengar. Terbalik di Jakarta? Nggak. Karena putar balik kan saya nggak tahu. Saya kan langsung arah Cikampek. Saya nggak tahu kalau arah Jakarta itu saya nggak tahu. Kalau arah ke Cikampek masih saya ikutin.
sampai kilometer 54 keluar tol Kerawang Timur, mereka balik ke arah. Saya langsung aja ke arah Cikampek. Ya prosesnya dibawa, yang udah kena tembak dibawa, yang belum kena tembak juga dibawa ke mobil. Ayo mubahalah, tentukan siapa yang benar. Berharap hukum di rejim ini bagaikan pungguk merindukan bulan. Berharap keadilan di rejim zolim ini, rejim yang sudah membunuh putra-putra kami, bagaikan pungguk merindukan bulan. Kalau mereka pada merasa benar, ya kan, kami dari keluarga Syuhada, ya kan, siap membuktikan. Kalau ikutin tata cara mereka, ya ente karang-karang sendirilah, hukum suka-suka lah. IBHRS saja dikriminalisasi banyak, udah bukan rahasia umum lah, ya kan. Udah mereka hukum udah suka-suka mereka lah. Nah, kalau mereka merasa benar untuk membuktikan siapa benar, siapa salah, apakah polisi yang benar, para pembunuh dan penyiksa yang benar, atau 6 syuhada yang benar, ubahalah kita. Kalian bawa anak istri kalian, kami bawa keluarga kami, anak istri kami. Berhadapan kita di sebuah tanah lapang, kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Kalau kalian yang benar, maka kami dan keturunan kami, keluarga kami, mati kafir, terlaknat semuanya. Tetapi kalau kami yang benar, 6 syuhada ini syahid diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang benar, kalian dan keluarga kalian, keturunan kalian mati kafir. Kalau yang muslim, kalau yang kafir nggak bakal dapat hidayah. Jadi di dalam konsep hak asasi manusia itu ada yang disebut sebagai lawful killing, pembunuhan yang sah, dan unlawful killing, pembunuhan yang tidak sah. Pembunuhan yang sah itu kalau polisi, petugas sedang menjalankan tugas, tiba-tiba ada warga yang melakukan tindakan kriminal, membawa senjata, mengancam keselamatan petugas, dan petugas itu melawannya, sampai akhirnya mengakibatkan warga yang melakukan tindakan kriminal itu meninggal dunia, itu masih bisa dianggap sebagai pembunuhan yang sah. Jadi proses yang tertutup menimbulkan kecurigaan besar, ada masalah yang serius gitu. Ya gitu, saya nggak ngerti apa. Yang saya mengerti, yang saya pahami itu anak saya dibunuh kemudian difitnah. Meminta kepada pemerintah sekarang, rejim sekarang atau rejim kapanpun untuk mengusut tuntas tragedi kilometer 50. Usut tuntas tragedi kilometer 50. Tegakkan keadilan. Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Di tahap vonis dari majelis hakim menyatakan anggota Polri tidak bersalah ya dan bebas. Nah, hal ini juga kami memandang bahwa apa yang dilakukan kepolisian dalam suatu peristiwa tersebut adalah sudah sesuai dengan standar SOP sehingga putusannya bisa menjadi bebas. Nah, kemudian saat ini juga kita masih menunggu ya putusan kasasi karena adanya banding dari jaksa. Tentunya nanti kita menunggu bagaimana putusan kasasi. Setelah itu nanti kami juga bisa memberikan statement berikutnya. 4.4 sampai dengan 4.11 tetap terlambat dalam berkas perkara. 7. Membebankan biaya